Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Beberapa dari kalian mungkin lumayan kaget dengan One Piece chapter 1053 yang menyebutkan kalau Lord Kitabagi telah menjadi Yonko menggantikan Big Mom dan Kaido yang telah dikalahkan oleh persekutuan antara Luffy, Kid, dan Law. Banyak orang menyayangkan kenapa bukannya Law sama Kid yang menjadi Yonko, padahal baik itu Kid dan Law memiliki bounty yang sama dengan Luffy, yaitu 3 miliar berry. Tapi kenapa malah Bagi yang jadi Yonko? Sebenarnya alasannya sangat valid, jadi mari kita bahas. Tapi sebelum kita membahas video ini lebih lanjut, Wong Anime ingatkan kepada kalian, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasi supaya kalian bisa terus update video-video terbaru Wong Anime. Dan bagi yang sudah subscribe, Wong Anime ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mensupport channel ini hingga sekarang. Oke, jangan berlama-lama lagi, mari kita ke kisah perjalanan Lord Bagi hingga menjadi Yonko sekarang, dan alasan kenapa Lord Bagi pantas menjadi Yonko. Yonko kalau diartikan berarti 4 kaisar. Secara etimologi, kaisar pada dasarnya merupakan posisi di suatu jabatan yang kurang lebih jauh di atas raja. Raja biasanya hanya memiliki wilayah yang terbatas saja, sedangkan kaisar memiliki imperiumnya tersendiri yang luas. Dan inilah kenapa Lord Bagi pantas menjadi Yonko. Secara individu, Lord Bagi dianggap sama dan setara dengan Shanks sesama Yonko lainnya, baik itu di mata dunia ataupun di mata angkatan laut, karena interaksi mereka berdua. Dia merupakan bekas kru dari Raja Bajak Laut Goldie Roger, dan ini merupakan alasan paling kuat kenapa Lord Bagi bisa menjadi Yonko. Bukan cuma itu, Lord Bagi juga dianggap oleh angkatan laut sama seperti Shanks, dan melihat interaksi mereka pun kita bisa melihat kalau Bagi tidak pernah melihat Shanks seperti di atasnya. Dan interaksi ini dianggap oleh angkatan laut dan seluruh dunia sebagai bukti bahwa Shanks dan Lord Bagi setara. Oke, sekarang mari kita lihat dari faktor aktivitas yang Lord Bagi lakukan. Dan mari kita lihat apa yang dipertimbangkan oleh pemerintah dunia dan angkatan laut ketika mereka menetapkan Lord Bagi sebagai ancaman dan menjadikannya salah satu kaisar lautan bersama dengan Shanks kompatriotnya, Luffy, dan juga Kurohige pasca kekalahan Big Mom dan Kaido di negeri Wano. Sebelum peristiwa Marineford, kita mengetahui kalau Lord Bagi pada dasarnya adalah MC lain One Piece setelah Luffy. Walaupun takdir mereka berseberangan di pertemuan pertama mereka dan pertemuan kedua mereka, Lord jelas sekali merupakan protagonis keduanya Oda. Kisahnya dan perjalanannya setidaknya sampai dia ditangkap dan dimasukkan ke Impel Down terlihat dengan jelas, dan bahkan menjadi salah satu perjalanan karakter lainnya selain Koby yang dijadikan highlight di animenya. Sementara Koby hanya diceritakan secara pendek saja, perjalanan Lord Bagi bahkan hampir semuanya diperlihatkan di animenya. Dan ini mencerminkan kalau peran Lord sangatlah penting di One Piece. Wong Anime gak heran kalau misalkan nanti Lord Bagi akan ikut bersama Luffy ke Raftel dan menjadi orang selain Luffy yang mengetahui mengenai kisah Joy Boy dan Abad Kekosongan. Kalau kalian fans sejati One Piece, kalian tentunya tahu kalau Lord Bagi sebenarnya cerdas dan sangat taktis. Sejak awal dia tahu kalau hubungannya dengan Raja Bajak Laut Goldie Roger akan membuatnya diincar oleh pemerintah dunia. Jadi dia berusaha down to earth, bersikap rendah hati, dan hanya beroperasi sebagai bajak laut biasa di wilayah East Blue. Wilayah yang terkenal sebagai tempat yang sangat damai, dan kata Shiki si singa emas, laut ini dikenal sebagai laut terlemah. Walaupun dia lumayan menonjol sebagai bajak laut di wilayah tersebut, angkatan laut masih belum mengetahui mengenai hubungannya dengan Goldie Roger. Dan ini menyebabkan Lord Kitabagi mampu melakukan aktivitasnya dengan leluasa di East Blue, hingga kemudian Luffy mengalahkannya, dan dia mesti mencari tubuhnya yang terpisah dengan anggota badannya yang lain akibat Luffy melontarkannya hingga keluar pulau. Nah, singkat cerita, dia kemudian berhasil menemukan tubuhnya kembali, dan ini pada akhirnya berujung dengan konfrontasi kedua Bagi dengan Luffy di Logtown. Pada peristiwa ini, Lord Bagi hampir saja membunuh karakter utama kalau bukan karena angin kencang yang muncul saat itu. Nah, terlepas kejeniusan sang Lord yang hampir bikin Luffy jadi Roger kedua dalam artian yang lebih brutal, Lord Bagi pada akhirnya tersambar petir, dan dalam keadaan tidak sadarkan diri, akhirnya Lord diangkut ke Impel Down. Tapi kejeniusan Lord Bagi masih tetap bekerja walaupun dia ditangkap angkatan laut. Berkat dia tidak memberitahukan mengenai hubungannya dengan Goldie Roger dan Shanks juga kekuatan buah iblisnya, angkatan laut menganggap kalau Lord hanyalah bajak laut ecek-ecek, dan pada akhirnya menempatkannya di level 1 Impel Down, tempat di mana para kroco berada.
Pada akhirnya, taktik jenius beliau ini berbuah hasil ketika Luffy menyusup ke Impel Down dan berusaha untuk menyelamatkan Ace. Lord Buggy yang berhasil menyembunyikan identitasnya dari Angkatan Laut kemudian bekerja sama dengan Luffy, dan peristiwa ini pada akhirnya menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah dunia. Peristiwa di mana penjara yang merupakan salah satu simbol pemerintahan dunia ini hampir tidak pernah dibobol dan tidak pernah ditembus siapapun. Justru berkat mereka berdua, yaitu Luffy dan Lord Buggy, berhasil membuat rekor pelarian terbesar sepanjang sejarah. Jadi kita bisa melihat pola nih, kenapa mereka bisa menjadi Yonko sekarang. Jangan lupa juga ya, Blackbird juga ikut membebaskan beberapa tahanan Impel Down level 6 yang dihapus dari sejarah. Jadi sekali lagi kita bisa melihat ada sebuah pola di sini. Kurang lebih 3 dari 4 Yonko yang sekarang menguasai dunia memulai apa yang mereka lakukan dari sini. Bukan cuma itu, mereka masing-masing juga memiliki ikatan tersendiri dengan Ace yang menjadi pusat perang besar di Marineford. Lord Buggy adalah merupakan bekas anak buah ayah dari Ace, sedangkan Luffy adalah saudaranya dan Kurohige adalah bekas anak buah langsung dari Ace. Jadi kita bisa lihat koneksi lebih lanjut dari para Yonko ini. Yonko sebelumnya pun, seperti misalnya Shirohige, Kaido, dan Big Mom, memiliki koneksi yang kurang lebih sama dan terhubung dengan seseorang yang dulu pernah hampir menguasai dunia, yaitu Rock di Sebek. Nah, berkat peristiwa yang diorkestrai oleh Luffy dan Lord Buggy ini, Lord pada akhirnya berhasil masuk ke radar Angkatan Laut. Identitasnya mulai diubek dan pada akhirnya koneksinya dengan Goldie Roger pun berhasil ditemukan. Wajar sih orang peristiwa Impel Down ini berhasil membuat 240 tahanan melarikan diri. Beberapa bahkan bisa melihat karisma dan keagungan dari Lord Buggy, dan ini tentu saja membuat banyak tahanan-tahanan kuat dengan bounty puluhan juta mengikuti Lord Buggy menjadi pengikutnya. Nah, banyaknya orang-orang kuat bekas tahanan Impel Down yang menjadi pengikut Lord merupakan salah satu faktor lainnya yang membuat Buggy dipertimbangkan sebagai Yonko, selain tentunya menjadi salah satu orkestrator pelarian Impel Down terbesar di sepanjang sejarah. Tidak hanya itu, dia dan para pelarian Impel Down lainnya pun kemudian ikut berperan besar di perang Marineford. Dan lagi-lagi kita bisa melihat pola di sini. Beberapa bajak laut menantang Shirohige pada pertempuran ini dan memperlihatkan kalau mereka setidaknya setara dengannya. Bajak laut pertama tentu saja adalah Luffy yang ketika pertama menemui Shirohige langsung meneriakkan akan menjadi raja bajak laut. Bajak laut selanjutnya tentu saja adalah Lord Buggy yang kemudian memilih untuk menjadi sekutu Shirohige. Dan terakhir adalah Kurohige yang berakhir membunuh Shirohige dan memperoleh kekuatan buah Gura-Gura no Mi milik Shirohige. Nah, setelah peristiwa Marineford selesai, Angkatan Laut tentunya mengetahui dan mengikuti para bajak laut yang mereka anggap ancaman satu persatu. Di antara mereka, Lord Buggy adalah yang berhasil terlacak posisinya. Namun, daripada bersikap antagonis atas Lord, Angkatan Laut melakukan sesuatu yang lumayan masuk akal. Mengingat banyak sekali kursi kosong di Shichibukai pasca perang besar, maka Lord pun diundang untuk menjadi salah satu anggota dari organisasi tersebut. Dan peluang ini tidak Lord Buggy sia-siakan sama sekali. Dia pun menjadi Shichibukai, dan selama masa jabatannya ini, dia kemudian berhasil membangun tidak hanya koneksi, namun juga berhasil membangun wilayah dan armadanya sendiri. Berkat keleluasaannya sebagai Shichibukai, dia kemudian membangun jaringan pasar gelap yang pada akhirnya menjadi jaringan pasar gelap terbesar nomor 2 di dunia setelah jaringan pasar gelapnya Doflamingo. Dan pada akhirnya setelah Joker berhasil dikalahkan oleh persekutuan Luffy dan Law, Lord Buggy pun naik menjadi raja pasar gelap di dunia One Piece. Namun semua ini berubah drastis karena suatu peristiwa besar. Pada pertemuan antara negara-negara anggota World Government di Marijoa, Rikudoldo, raja dari negara Dressrosa, dan Nefertari Cobra, raja dari negara Alabasta, kemudian memprakarsai suatu keputusan yang akan mengubah dunia selamanya. Kedua negara ini adalah korban dari sistem yang dilakukan pemerintahan dunia sejak lama. Alabasta hampir hancur akibat apa yang dilakukan oleh Crocodile ketika dirinya masih menjabat sebagai anggota Shichibukai. Dan peristiwa yang sama terjadi juga pada Dressrosa, hingga kemudian Doflamingo yang telah menduduki tahta Dressrosa berhasil dikalahkan aliansi Luffy dan Trafalgar Law. Alabasta dan Dressrosa kemudian menggagas untuk menghapus sistem Shichibukai dari pemerintahan dunia. Dan peristiwa ini pada akhirnya didukung pula oleh para negara lain yang tidak ingin kalau negaranya juga dikacaukan oleh para bajak laut yang perbuatan mereka didiamkan karena kedudukan mereka.
Peristiwa ini tentu saja membuat para Shichibukai yang sebelumnya merupakan tiang dari Angkatan Laut diburu oleh Angkatan Laut. Salah satu dari anggota Shichibukai yang diburu tersebut tentu saja adalah Lord Buggy. Walaupun tidak diketahui hasil pertempuran antara Lord dengan para Angkatan Laut bagaimana, namun Lord tampaknya berhasil bertahan. Dan ketika pertempuran antara aliansi Luffy, Law, dan Kid melawan Kaido dan Big Mom berhasil mencapai akhir, maka Yonko baru pun diumumkan dan kita bisa melihat kalau Lord Buggy dan Luffy pada akhirnya berhasil menjadi salah satu dari 4 kaisar lautan. Nah, di sini permasalahan yang paling banyak diperkarakan oleh orang-orang yang membaca manga One Piece. Kenapa bukan Law atau Kid yang menjadi Yonko? Padahal mereka berdua memiliki total bounty yang sama dengan Luffy, yaitu 3 miliar berry. Sebenarnya alasannya sangatlah masuk akal. Kenapa pemerintahan dunia memasukkan Lord sebagai Yonko? Yang diperhitungkan di sini adalah Angkatan Laut bukan cuma bounty saja, tapi juga aset, potensi, dan properti. Dan kesemua ini dimiliki oleh para bajak laut yang menjadi Yonko di era sebelumnya, seperti misalnya Shanks, Big Mom, dan Kaido. Begitu juga Shirohige yang merajai era sebelumnya. Memang Law dan Kid dianggap berbahaya dikarenakan mereka memiliki bounty setara dengan Luffy dan merupakan salah satu dari 3 bajak laut yang berhasil mengalahkan Big Mom dan Kaido. Tapi mereka tidak memiliki aset dan properti seperti layaknya Luffy dan Buggy. Baik itu Luffy dan Buggy memiliki armadanya tersendiri. Armada Luffy terdiri atas para bajak laut seharga ratusan juta berry yang ikut berjuang bersamanya pada peristiwa di kerajaan Dressrosa. Sedangkan Lord Buggy memiliki armada yang terdiri atas para tawanan Impel Down. Bukan cuma itu, Lord Buggy juga memiliki wilayahnya tersendiri dan dengan kekalahan Kaido dan Big Mom di Wano, maka secara otomatis Wano dan Zou akan dianggap oleh pemerintahan dunia sebagai wilayah dari Luffy. Luffy juga memiliki pengaruh yang besar di antara wilayah-wilayah yang dia pernah kunjungi, terutama Pulau Manusia Ikan sudah dapat dipastikan akan menjadi wilayahnya Luffy. Begitu pula Alabasta, Dressrosa, dan Kerajaan Sakura yang Luffy memiliki pengaruh besar di sana akibat dia berperan besar dan ikut andil menyelamatkan kerajaan-kerajaan tersebut. Dan Kurohige juga Lord Buggy pun seperti yang kita tahu memiliki pulau tersendiri yang menjadi markasnya. Dan bukan cuma itu, memiliki tempat dan koneksi yang luas berkat usaha pasar gelap yang dia miliki. Sementara itu Kid dan Law bahkan tidak memiliki wilayahnya tersendiri. Mereka juga tidak memiliki armada sama seperti Luffy dan Lord Buggy. Dan ini sekali lagi menegaskan kenapa justru malah Luffy dan Lord Buggy yang terpilih menjadi kaisar lautan. Baiklah semuanya, itulah alasan kenapa Lord Buggy yang malah terpilih menjadi Yonko. Dan kenapa Trafalgar Law dan Eustace Kid yang susah-susahan melawan Big Mom dan Kaido justru malah tidak terpilih menjadi Yonko. Kelihatannya kasihan sih, tapi ya salah sendiri nggak bangun armada wilayah sama jaringannya sendiri, sehingga dianggap kalau pengaruhnya nggak terlalu besar. Jadinya ya sama Morgan dan Angkatan Laut, baik itu Kid dan Law dianggap tidak terlalu pantas untuk dijadikan Yonko, sampai mereka berhasil membangun hal-hal tersebut. Sedangkan Lord kita Buggy berhasil melaksanakan itu semua. Oke, sebelum kita berpisah, kalian pengen tahu tentang plot hole di anime One Piece seperti apa? Silahkan tonton video berikut.